Halo teman-teman semuanya, izinkan saya untuk menjelaskan. Di sini saya mempunyai kurang lebih ada 3 soal peluang yang menurut saya ini juga agak mengasah kemampuan kita ya dalam bernalar. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, kita pakai pena yang merah. Oke, saya akan jelaskan dulu literasinya ya. Ada bilangan yang terdiri atas 3 digit. 3 digit, teman-teman harus tahu lah ya, ada satuan, puluhan, ratusan. 3 digit ya. Dia merupakan bilangan kelipatan 5. Nah, ini ya. Ini adalah info yang penting, yaitu kelipatan 5. Nah, terus dia memiliki digit satuan ya. Berarti nanti akan ada 3 slot. Oke, saya buat dulu. Ini kita pakai filling slot ya. Nah, jadi digit satuan itu dia nggak boleh 0 ya. Jadi yang di sini nih, yang kita anggapnya yang di sini ya berarti ya. Ada salah. Jadi yang di sini dia tidak boleh 0 ya. Oke, sepakat. Tidak sama dengan 0. Oke, jadi cara mintanya seperti ini teman. Digit itu ada berapa aja sih? Ada, kita pakai pena yang hitam. Ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Kita tulis dulu ya. Ada 5, ada 6, sampai 7, 8, dan 9. Ini adalah digit ya teman-teman. Langsung aja kita pakai yang ini dulu ya, yang kelipatan 5 ini. Oke, karena dengan syarat ya, kelipatannya adalah kelipatan 5. Jadi kita ambil nih yang kelipatan 5. Oke. Jadi ini. Nah, jadi ini maksudnya gini teman-teman. Dari ada digitnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 10 ya, ada 10 angka. Karena dia diminta kelipatan 5, jadi peluang kita untuk cara memilih kelipatan 5 dari 10 digit ini hanya ada 1. Karena kelipatan 5 ada 1. Jadi kita tulis di sini ya. Hanya ada 1. Set gitu. Oke. Dari 10 digit ini ya, maka karena 5-nya udah diambil di slot yang ini ya, di slot yang ini, maka hanya tersisa 9 angka. Oke, setuju? Dia hanya tersisa 9 angka ya. Ada ini sama ada yang ini. Total ada 9 angka. Nah, kita ingin mengisi slot yang di sini nih. Nah, kita ingin mengisi slot yang di sini dengan syarat tidak boleh ada nolnya. Maka 0 kita coret untuk slot yang pertama ya. Karena 0 kita coret untuk slot yang pertama, jadi 0 tidak ikut. Jadi sisanya hanya ada 8. Oke, setuju ya. Jadi langsung aja ternyata pilih. Kita isi hanya ada 8 cara kita memilih angka tersebut. Oke, sekarang yang terakhir angka yang di tengah. Oke, teman-teman sih tahu ya kalau misalkan kita mengajarkan soal peluang yang dimana kalau misalkan ada berapa slot gitu kan, ada 10 cara memilih. Kalau udah diisi 1, berarti kan dikurangi 1 jadi 9. Kalau kita mau ngisi slot yang lain, otomatis 9 kita kurangin 1 lagi gitu kan. Pokoknya dia pasti dikurang terus gitu kan, karena ya sudah terisi gitu. Nah, maka untuk mengisi slot yang di tengah ini berarti kan tinggal 8 dikurangin 1 kan. Setuju ya? 7. Tapi kita nggak bisa ngisi 7. Kenapa? Karena kita anggaplah yang ini adalah satuan yang tidak boleh 0. Yang ini adalah bilangan kelipatan 5. Berarti yang tengah ini dia nggak ada aturan lagi. Dia nggak terikat dengan aturan bahwa harus 0. Bahwa tidak harus 0 gitu loh. Ngerti gak sih? Sorry teman-teman. Jadi untuk yang tengah ini itu nggak ada aturan tidak boleh 0. Nah, berarti 0-nya ikut kan? Karena 0-nya ikut ya, maka kita bisa mengisi 8 gitulah. Sorry agak belibet ya karena ya gitulah. Jadi seperti itu. Oke, saya jelasin ulang. Pokoknya karena yang di tengah ini sudah kita kurangin 1 ada 7. Namun karena sudah tidak terikat aturan bahwa dia harus maksudnya dia tidak boleh 0 gitu kan. Sudah tidak terikat aturan itu lagi, maka 0 kita ikutkan. Nah, gitulah simpelnya. Jadi 7 tambah 1 ada 1 peluang lagi yang ikut, jadi 8. Jadi kita isi dengan 8. Nah, seperti itu kita tinggal kali aja nih, 8 kali 8 kali 1 yang menghasilkan 64. Jadi ini adalah jawaban finalnya teman-teman. Jadi jawabannya adalah ada 64. Baik, langsung aja kita lanjut ke nomor 28. Di nomor 28 ini kita literasi dulu ya. Dipilih secara acak satu bilangan 2 digit. Oke, satu bilangan 2 digit. Yang kedua digitnya adalah ganjil. Ada satu bilangan ya, 2 digit.
kedua digitnya itu ganjil. Jadi kita fokus di digit yang ganjil ya teman-teman. Nah, ini kita baca dulu ya, digit puluhan kurang dari digit satuan. Nah, jadi puluhan ya, ada puluhan, ada kurang dari satuan. Seperti ini. Nah, langsung aja kita cek nih, digit ganjil itu apa aja sih? Ya ada 1, 3, 5, 7, terus 9 ya. Nah, ada 5 angka digit ganjil yang ada di dunia ini ya. Nah, maka dari itu peluang kita ada 5 ya. Nah, tapi di sini dia nggak bisa 5 kali 5 sama dengan 25, nggak bisa kayak gini teman-teman. Karena ada aturan bahwa dia tuh 2 digit, kedua digitnya ganjil, tapi kan dia harus ada puluhan gitu, ada puluhan sama satuan. Jadi yang harusnya dia itu harusnya bisa 5 kali 5 sama dengan 25 kalau dia itu sama gitu. Ada nggak terikat aturan. Nah, karena di sini terikat aturan, puluhan itu lebih kecil dari satuan, maka ada slot yang sudah diambil sama si puluhan atau satuan ini. Jadi ini nanti ada yang kecolot lah gitulah istilahnya ya, kalau misalnya harus dijelasin. Jadi nanti dia 5 kali 4 gitu. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, jadi ini adalah semesta yang akan kita pakai. Ya semoga teman-teman bisa ngerti lah ya. Caranya pasti gitulah. Kamu bisa Google juga, pasti 5 kali 4 sama dengan 20. So aja kita lanjut. Untuk digit satuan ini, ya, ini cara mencarinya seperti ini teman-teman. Kan ada 1, 3, 5, 7, sama 9. Nah, untuk mencari digit dari angka 1, maka kita kan bisa pakai angka yang ini. Totalnya ada 4. Nah, habis itu kita tulis lagi 3, 5, 7, 9. Untuk mencari digit puluhan dari angka 3 ini, maka kita bisa memakai 3 angka ini. Jadi dia tersisa, kita hitung dulu ya. Ada 3 angka yang bisa kita pakai. Habis itu lanjut lagi untuk kita tulis dulu 5, 7, 9. Nah, untuk memilih digit puluhan dari angka 5 ini, maka hanya ada 2 angka ini yang bisa kita pakai, yaitu tersisa 2. Setelah kita lanjut lagi 7, 9. Nah, untuk digit puluhan dari 7 ya, hanya ada 1 angka yang bisa. Jadi ya teman-teman paham lah ya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk memilih digit puluhan dari nomor angka 1 bisa memakai ini. Untuk angka 3 dia bisa memakai ini. Untuk angka yang 5 dia bisa memakai 7. Untuk angka 7 memakai 9 gitu. Oke, saya jelaskan ulang aja biar enggak bingung. 1, 3, 5, 7, 9. Untuk memakai digit puluhan dari angka 1, kita kan bisa pakai yang ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini gitu. Habis itu untuk angka 3 kita bisa pakai ini, pakai ini, pakai ini. Angka 5 kita pakai ini sama kita pakai ini. Angka 7 kita cuma bisa pakai yang ini. Nah, jadi peluangnya kita tambah semua ya. Ada 4 cara. Habis itu berapa ini? 3. Habis itu ini 2. Habis itu ini untuk angka 7 dia 1. 4, 3, 2, 1. Nah, dia menghasilkan 10. Maka dari itu, karena rumusnya adalah NA per NS, kita mendapatkan NS tadi 20. Nah, ini nggak bisa, sudah saya jelaskan ya kenapa nggak bisa kayak gitu, karena dia terikat aturan di sini. Teman-teman bisa cermati lagi nanti. Jadi untuk NA-nya dia kan 10 nih, kita dapat 10. Nah, ini. Habis itu NS-nya kita dapat 5 kali 4 sama dengan 20. Maka 10 per 20 menghasilkan 1 per 2. Jadi jawabannya adalah 1 per 2 ya teman-teman. Oke, langsung aja kita lanjut ke nomor 29. Nah, ini juga gampang ya teman-teman. Sebuah kotak berisi kartu nomor 199. Oke, kita tulis ya 199. Kayaknya nggak perlu tulis, gini aja. Kita baca dulu. Diambil 2 kartu berbeda secara acak sekaligus. Peluang terambilnya 2 kartu ya,